bergilir saya teh guys, kayak gangsing gitu kan. Kadang hari ini melayani ini, hari ini melayani ini gitu kan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika videonya bermanfaat, boleh di-share. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Nia Safitri dari Indonesia. Kali aja ada orang Turki yang nonton aku gitu ya. Terus mereka nggak tahu aku orang Indonesia. Gimana guys kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, dimanapun kalian berada, sahabat-sahabat aku semuanya. Dan alhamdulillah kita sudah memasuki tanggal 24 Ramadan ya, 24 kalau nggak salah. Terus berapa hari lagi kita akan lebaran guys, Idul Fitri. Masya Allah, tabarakallah, insya Allah ya kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Dan alhamdulillah kalau misalkan udah lebaran, jadi tugas malam aku tuh udah berakhir guys, udah kelar. Jadi kerja lagi siang lagi gitu. Jadi kerjanya bukan ngalong lagi nanti ya, siang nanti mah ya, masak segala macam siang. Kalau sekarang kan malam gitu ya. Oke, daripada kalian jenuh, aku yang jenuh guys. Aku nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, nggak bisa bebas, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa shopping, nggak bisa kemana-mana, bosan gitu ya kan. Jadi ya udahlah, aku mau cerita aja ke kalian ya. Mau cerita tentang bagaimana TKW ketika di bulan Ramadan, bulan Ramadan ya. Bagaimana? Oke, aku akan jelaskan satu per satu. Begini guys, kalau aku ini ya, karena aku tuh udah pengalaman kerja di Saudi itu udah beberapa kali. Maksudnya tuh udah tinggal di Saudi, kerja di Saudi itu udah 6 tahun gitu kan. Dari Riyadh, terus aku pergi ke Mekah, terus sekarang aku ke Jeddah. Dari Riyadh aku nggak masak dulu, nggak masak, yang masak majikan gitu kan. Aku cuma bantu-bantu aja. Dan sekarang di sini di Jeddah aku masak. Setiap hari kalau bulan Ramadan itu pagi kita tidur, habis sholat subuh kita tidur sampai zuhur. Aku tuh kalau bangun kadang kalau pertama puasa, aku lagi semangat nih kerja, lagi semangat mau masak gitu kan, lagi semangat puasa. Bangun itu jam setengah 2 atau jam 1 gitu. Tapi sekarang aku bangun jam berapa guys? Kadang jam 2, jam setengah 3, jam 3, Allahu Akbar. Jadi tuh kadang aku kesiangan gitu kan buat masak, jadi gak keburu untuk beres-beres. Tapi aku dengar dari cerita orang, mereka bangun subuh, tidurnya subuh, bangun zuhur, terus langsung masak, terus kerjanya itu nanti habis setelah buka puasa. Kalau aku enggak guys, kalau aku kerjanya itu pas bangun tidur jam 2 atau jam 1 aku bangun, terus aku kerja. Aku bangun terus aku sholat zuhur. Aku nggak mandi kalau misalkan pas bangun tidur. Aku nggak pernah mandi guys. Aku mandinya itu setelah bekerja selesai, pas buka puasa, beres-beres dapur semuanya baru mandi gitu. Terus setelah bangun jam 2 sholat zuhur, udah gitu langsung misalkan kalau ada kamar mandi kotor aku bersihkan. Kalau misalkan ruang tamu kotor aku bersihkan, aku cuci, aku sapu gitu kan, lap-lap gitu. Karena rumahnya kan gak terlalu kotor gitu. Jadi terus langsung jam 3 atau jam setengah 4 sebelum asar aku udah bikin adonan buat bikin. Kalau di sini tuh pasti harus ada setiap hari itu namanya sambusa. Sambusa, kalian tahu sambusa? Kalian searching aja di Google apa itu sambusa. Ya kalau di kita mah pastel gitu ya, karoket gitulah, nu kitu goreng-gorengan gitu. Tapi di dia mah kudu di open gitu, di belem lah. Kadang di belem, kadang digoreng gitu kan. Dibakar, maksudnya di open lah gitu. Terus setelah dari asar, terus adzan asar gitu, azan asar, sholat. Nah setelah dari sholat asar sampai malam, sampai pagi, sampai subuh, aku tuh nggak tidur. Karena guys, kalau misalkan aku tidur, misalkan habis buka puasa, beres-beres dapur, cuci piring, cuci kompor, cuci ini, cuci itu, langsung aku mandi. Nah setelah mandi, udah selesai mandi, azan isya, sholat isya. Kadang aku tidur dulu sebentar gitu kan, habis isya misalkan aku ngantuk banget, aku tidur dulu sebentar. Kalau misalkan aku nggak taraweh. Tapi kalau taraweh, langsung aku taraweh sambil ngantuk-ngantuk. Selesai taraweh itu kan jam setengah 10 kadang ya kan.
walaupun tarawihnya sendiri tapi durasinya lama, dilamain guys gitu. Biar pahalanya banyak. Ya kan guys. Terus setelah sholat tarawih misalkan beres jam 10 nih, jam setengah 10. Nah nanti ngasih makan untuk si nenek, ya kan. Jam 10 kadang anaknya si nenek datang, bergantian gitu guys. Dari buka puasa, aku tuh padahal ini bulan puasa tapi aku bergilir gitu guys, digilir. Aku tuh kayak apa ya, digilir. Kadang yang datang teh yang ini, kadang yang datang teh yang adiknya. Hari ini adiknya, besok kakaknya, begitu bergulir gitu kan. Anaknya si nenek, kebetulan anaknya si nenek itu cuma 2 guys, jadi mereka aja berdua bolak-balik gitu kan setiap hari nemenin si nenek buka puasa gitu kan. Karena si nenek itu takut gitu kalau ditinggalin tuh, takut gitu, nggak tahu kenapa. Terus lanjut, bentar nanti skip dulu yang itu. Terus nah setelah ngasih makan si nenek tidur jam 11, kadang jam 12, setengah 12 gitu ya, tidur. Dan aku kalau misalkan aku tidur, takutnya kebablasan sampai jam 4 gitu. Kalau misalkan aku bangun jam 4, kapan aku sahur? Kapan aku nyiapin makanan buat si nenek? Karena kalau misalkan aku sahur, itu harus duluan. Aku harus sahur duluan, kadang aku sahur jam 1. Kalau lapar, jam 2. Karena jam 3, itu harus duluan. Karena kalau misalkan si nenek udah bangun, aku udah repot. Kadang si nenek minta ini, minta itu, nanti sebelum tidur dia minta ini, tapi sesudah bangun beda lagi kemauannya gitu. Jadi kayak anak kecil. Jadi setiap hari, setiap malam, setiap sahur si nenek itu harus dibangunin. Dan si nenek itu kalau sahur pengennya itu di akhir-akhir gitu kan. Kalau aku kan kalau akhir-akhir gitu nanti kan cepet-cepet gak enak gitu ya kan. Jadi harusnya si nenek itu harus jam setengah 4, setengah 5 harus sahurnya itu. Aku bangunkan si nenek itu jam setengah 4. Karena si nenek kan harus minum obat sebelum makan. Si nenek kan habis sakit dan harus minum obat itu selama 3 bulan mungkin ya. Itu belum 3 bulan sekarang. Harus setiap hari sebelum makan harus dikasih obat. Nah, bangunnya setengah 4, kasih obat, langsung si nenek tidur. Sholat ke kamar mandi, wudhu, terus sholat, katanya sholat witir. Terus setelah nunggu si nenek selesai sholat, nanti si nenek minta kopi, ya kopi orang sini ya kan. Minta kopi orang sini, terus nanti nyiapin beberapa menit kemudian, nyiapin lagi makan si nenek. Terus dikasih makan sahur. Pokoknya selesai kerja aku tuh habis subuh. Selesai kerja, habis sahur, sholat subuh, langsung tidur sampai jam 2 kadang gitu. Nah, balik lagi ke bergilir. Kumaha sih pakai bergilir gitunya? Bergilir saya teh guys, kayak gangsing gitu kan. Kadang hari ini melayani ini, hari ini melayani ini gitu kan. Pusing orang teh capek gitu. Kadang orang hayang ngeluh gitunya, hayang ngeluh capek, teu kuat, hayang balik gitu. Tapi mikir deui gitunya, lama orang balik sahan usaha gitu kan. Terus udah gitu lanjut, kadang kakaknya, kadang adiknya, anak si nenek kan ya, cuma 2. Ya kan otomatis aku harus masak rada banyak gitu kan untuk anak-anaknya, untuk anak si nenek. Terpaksa lah aku masak setiap hari, melayani mereka berdua, bergilir gitu kan. Terus lanjut, kadang nanti kalau misalkan habis buka puasa, mereka pergi ke masjid, langsung balik lagi nemenin si nenek lagi makan malamnya bareng si nenek gitu. Pokoknya bergilir lah dua-duanya itu, bergantian gitu ya kan. Karena si nenek udah sepuh, udah tua banget ya, mungkin udah khawatir dengan apa nggak tahu gitu kan. Jadi hawanya teh meureun sieun we gitunya, sieun. Nggak tahu sieun naon gitu ya, padahal saya teh selalu ada gitu, selalu melihat, selalu apa ya, selalu memerhatikan gitu. Tapi kalau misalkan aku tidur, kadang aku nggak tahu si nenek itu kenapa pernah jatuh. Pernah jatuh karena si nenek kan memang nenek-nenek gitu kan, bangun tidur kan, kalau bangun tidur otomatis kita masih pusing. Dia langsung cabut di kamar mandi, dan katanya pintu kamarnya itu dikira dekat, padahal jauh. Langsung dia ngelepak gitu, jatuh.
tangannya bengkak. Dan aku takut gitu, aku takut disalahkan. Karena kan ya mereka mau menyalahkan karena aku kan tidur. Gimana orang tidur, orang capek semalaman kerja. Terus kata majikan aku teh, kenapa malam-malam kamu nggak tidur gitu kan? Kenapa, ngapain aja malam nggak tidur? Ya kalau aku tidur nanti bablas bos. Aku kalau tidur ya udah tidur gitu kalau ngantuk banget. Karena nempel di kursi, kepala aku nempel di kursi aja aku tidur, nempel di tembok aja aku tidur. Karena saking capeknya, saking lelahnya kita langsung tidur gitu, langsung terlelap kayak. Ya kan nggak tahu apa-apa, ada yang nelpon, ada suara alarm juga nggak tahu. Tiba-tiba tahu-tahu udah bangun jam 2 aja gitu, jam 3 aja. Kaget kan. Oke lanjut. Apalagi aku pernah nih guys, aku pernah cerita, maksudnya tuh pengennya curhat gitu kan. Aku di sini kan jauh sama siapapun, keluarga nggak ada, bapak pun jauh nggak ada, saudara nggak ada, nggak punya di sini di tempat orang gitu kan. Terus aku pernah ngirim foto sama majikan, ya sama anak si nenek, karena kan aku ngurus si nenek, ibunya. Jadi otomatis kalau ada apa-apa aku ngomongnya sama anaknya gitu kan. Terus aku tuh bukan ngeluh sebenarnya ya, cuman ngasih tahu gitu. Nah kalau misalkan anak-anak kalian ada di rumahnya si nenek, itu gimana? Kalau misalkan masak, mereka masak semuanya berantakan, dapur berantakan, rumah berantakan, semuanya berantakan. Tapi aku bukan ngeluh tadinya, bukan ngeluh, tapi kesalahannya si anaknya si nenek yang kakaknya, fotonya yang dari aku itu dikasih lagi ke adiknya. Adiknya kan cowok, dikirim lagi ke adiknya, dan sama si adiknya ini dikasih tahu ke istrinya. Katanya kan adiknya marahin anak-anaknya. Percuma guys gitu kan, percuma bapaknya marahin anaknya, nggak bakalan didengar. Apakah mereka punya hati buat membantu? Nggak ada. Jadi aku mah bukan ngeluh, aku bilang aku bukan ngeluh, tapi cuman ngasih tahu kalau misalkan adik kamu bilang, kalau misalkan aku bilang ini minyak udah nggak ada, ini nggak ada, tapi kadang suka bilang kenapa nggak ada, kenapa cepet habis gitu kan. Kamu kan di rumah cuman berdua, si nenek sama kamu, kenapa cepet habis? Kan mereka nggak tahu kalau misalkan anak-anaknya di sini kalau masak malam-malam masak gitu kan. Aku disuruh tidur guys, aku disuruh tidur jam 2 kalau nggak salah, jam 1 aku disuruh tidur, mereka yang masak. Anak-anak ini cucunya si nenek marah rasak gitunya. Masak-masak di dapur. Pas bangun jam 3:30, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah, dapur berantakan guys, dapur berantakan. Kompor si susu itu tumpah-tumpah di kompor. Sok saya terek te emosi kumahnya dibanding kurang puasa capek gitunya. Pas udah sare ningali eta dapur juga naon gitu, juga jarian. Berantakan kayak itu kadinya. Otomatis aku kirim foto buat bukan mengeluh, tapi untuk ngasih tahu gitu. Ngasih tahu kalau misalkan apapun habis jangan bilang aku yang boros. Tapi kalau misalkan ada anak-anak kamu di sini pasti masak. Kalau masak pasti boros. Anak-anak kamu kan tahu pada boros karena nggak tahu gimana ripuh ngala duitnya, gimana capeknya nyari uang, nggak tahu mereka teh. Jadi saya gebras gebrus we lamun segala naon teh gitu. Jadi terus kesalahannya si kakaknya ini dikasih tahu ke adiknya, dan si adiknya ngomong ke istrinya, otomatis istrinya itu, menantunya si nenek itu nggak mungkin membela pembantu, pasti membela anaknya ya kan. Walaupun anak yang salah, walaupun dimarahin juga pasti marahinnya juga dengan kasih sayang gitu kan. Nah pas malam si menantunya ini datang ke sini, ke rumahnya si nenek. Rumahnya kan lumayan rada jauh. Terus ngomong ke aku, kamu ngapain? Katanya, kamu kenapa ngirim-ngirim foto cucian ke anaknya si nenek gitu kan. Aku nggak bisa jawab, mungkin wajah aku merah gitu ya kan. Aku nggak bisa jawab, aku nggak bisa ngomong apa-apa karena aku juga bingung gitu. Kok tahu gitu, kok si ini kakaknya, kok anaknya si nenek yang besar gitu, kenapa kok dikasih tahu lagi? Aku marah lagi kan sama si anaknya ini yang aku kasih kirim fotonya. Aku cuma ngasih tahu doang, bukan ngeluh, karena aku juga tahu di sini aku capek, aku dibayar, aku tahu diri.
Aku hanya seorang pembantu, aku bilang. Aku pembantu, nggak apa-apa, aku capek, aku gimana, aku sakit, aku mati pun mereka nggak bakalan peduli, aku bilang gitu. Marah aku di situ waktu itu, marah karena nggak bakalan peduli mereka. Aku capek, aku sakit, aku gimana, nggak bakalan peduli. Aku cuman ngomong sama kamu karena kamu itu kayak bapak aku bilang ya, kayak bapak. Memang karena udah besar, udah tua gitu kan, jadi kayak bapak aku ngomong, cerita, curhat gitu kan ya. Ternyata salah, aku tuh curhat salah. Karena aku selama aku kerja di sini, aku kerja sama si nenek itu udah 4 tahun. Dan aku nggak pernah ya guys ngomong capek, ngomong gimana-gimana sama menantunya si nenek. Aku nggak pernah cerita tentang kehidupan, aku nggak pernah cerita curhat-curhat tentang aku gitu, nggak pernah. Karena aku males banget gitu kan ngomong-ngomong sama orang sendiri tuh pasti nanti ada ujung-ujungnya gitu, aku nggak mau. Tapi kalau misalkan aku mau curhat ya sama anaknya si nenek, karena mereka yang punya hati, aku ngurus ibunya, terus mereka yang bayar aku gitu kan, jadi otomatis mungkin kakaknya si anak istri nenek yang besar ini nggak pernah ngomong ke istrinya. Tapi kalau misalkan aku ngomong sama adiknya, anak istri nenek yang kecil itu, yang kedua pasti ngomong ke istrinya, makanya aku nggak pernah ngomong ke dia gitu kan. Aku ngomong ke si kakaknya, ke anak istri nenek yang pertama, karena aku tahu dia itu nggak pernah ngomong sama istrinya gitu. Curhat ke sana gitu. Kadang curhatnya nggak terlalu banyak sih. Karena memang itu kan nggak boleh juga kita cerita ke suami orang. Jadi majikan aku siapa? Banyak majikan aku ya. Yang bayar KTP aku kan ada dua orang itu ya, anaknya aja, anaknya si nenek itu yang bayar kakaknya sama adiknya. Tapi kalau yang gaji aku itu si nenek katanya. Tapi aku juga nggak tahu. Tapi pasti si nenek yang gaji aku, karena si nenek juga punya gaji mungkin dari almarhum suaminya. Tapi kalau misalkan si nenek tuh ngerti guys, walaupun kayak gitu tapi ngertinya gimana, kalau misalkan dia tahu aku capek kerja, aku banyak kerjaan, dia suka ngasih uang. Senengnya aku sama nenek tuh kayak gitu, ngasih uang. Karena kemarahan kita, capek kita kalau dikasih uang tuh langsung hilang gitu guys. Dikasih hadiah uang gitu langsung hilang, capeknya, marahnya langsung hilang gitu kan kalau dikasih uang gitu ya. Jadi para bosnya harusnya ngerti gitu ya, harus ngerti gitu. Kalau misalkan kita capek lagi marah itu kasih uang aja gitu. Berapa kayak gitu langsung hilang marahnya. Jadi gimana guys? Aku mau coblak dari tadi. Maaf ya, tadi ngomongnya mau ceritanya sedikit ternyata panjang. Ya beginilah kehidupan para TKW ketika bulan Ramadan, itu banyak kerjaan. Aku masih bersyukur guys ya, aku bersyukur kerjaan aku tuh nggak terlalu banyak. Pernah juga aku marah sama anaknya si nenek, siapa lagi. Aku bilang kalau misalkan anak-anak kamu di sini, cucunya si nenek gitu kan banyak kerjaan, aku minta gajinya gede dong. Aku minta gajinya lebih gitu. Tapi ternyata aku harus lebih bersyukur. Di luar sana banyak yang kerjaannya banyak gitu, gajinya kecil. Semodel kerja di kantor, lewat kantor gitu, lewat PT gitu kan, PT jadi saluran dari PT kita kerja. Dan aku juga merasakan waktu di Riyadh, rumah 3 tingkat, kerja sendiri walaupun tidak masak, tapi setelah masak dapur berantakan dan aku harus mengerjakan sendiri. Rumah 3 lantai, dapur semua berantakan. Kalau misalkan nyonya di sini kalau masak semuanya keluar guys, dari lemari semuanya keluar. Dan aku kerja sendiri, gajinya cuman kecil. Kalau dari kantor tuh kecil, dan aku harus bersyukur. Gaji aku udah lumayan gitu kan, udah besar segini mah alhamdulillah gitu kan. gaji alhamdulillah tepat waktu. Bisa cuti, maksudnya bisa pergi ke umroh, boleh pergi ke temen boleh, tapi aku tuh jarang kan. Boleh cuti ke Indonesia, tapi belum ini guys, mungkin belum waktunya, nanti sebentar lagi kayaknya. Jadi dibebaskan aku tuh ya, dibebaskan, boleh pergi sama teman, boleh umroh, boleh sering juga boleh, nggak apa-apa gitu kan. Kalau orang lain mah kan ngurusin anak-anak, itu lebih parah lagi ngurusin anak-anak ya. Kalau di sini di Saudi misalkan anak satu dibandingkan dengan 10 anak dari Indonesia, mending aku ngurus 10 anak Indonesia daripada ngurus 1 anak orang sini. Banyak yang ngomong kayak gitu karena
pintarnya minta ampun. Terus banyak yang kerjanya begini begitu, banyak kerjaan, masaknya banyak. Kalau aku sih bersyukur karena cuman ngurusin nenek-nenek. Kadang menantunya datang ke sini, cucunya si nenek semuanya ke sini, buyutnya ke sini, tapi bawa makan sendiri dari rumah. Mereka bawa masing-masing makanan untuk buka puasa, bawa dari rumah, terus buka puasa di sini bareng-bareng. Ya cuciannya ya pasti aku, ya berantakan ya pasti, nggak apa-apa karena aku nggak masak gitu guys. Bersyukurnya itu aku nggak terlalu banyak masak, ya aku masak buat aku sendiri, buat si nenek gitu, sealah kadarnya yang basi toh gitu kan, sederhana gitu kan. Sederhana gitunya kalau masak teh. Makanya aku mau enjoy aja gitu kan, nggak mikirin yang lain-lain. Kalau misalkan aku mikirin gak bersyukur, aku ingat lagi ke orang yang lebih parah kerjanya gitu. Alhamdulillah aku masih bersyukur kerja aku nggak terlalu mati-matian gitu. Masih alhamdulillah gitu. Ya udah guys, aku tuh ngomong teh udah kesana kemari ya. Terima kasih ya yang sudah mendengarkan ocehan-ocehan aku. Pokoknya selamat Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita ketemu lagi tahun depan di bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh apa ya, penuh berkah pokoknya ya guys. Thank you guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.